kalau bicara hal negatifnya nih, sebenarnya ada banyak juga sih beberapa hal negatif. Cuma yang paling kerasa buat aku nih, jadinya kita jadi kadangkala menunda pekerjaan karena saking asiknya kita scrolling TikTok, jadinya kita lupa waktu yang seharusnya waktu-waktu yang kita pergunakan buat main TikTok itu harusnya bisa lebih produktif lagi gitu. Dan ini ya cuma kebuang buat main TikTok. Menurut aku tidak semua aman untuk anak-anak ya, karena aku beberapa kali melihat ada konten yang itu bakal bahaya banget kalau anak-anak lihat dan meniru gitu. Terus ada lagi kayak misalnya sekarang banyak banget juga yang ngasih informasi-informasi, tapi sebenarnya informasinya itu hoax gitu. Sedangkan kalau untuk anak-anak kan mereka belum bisa memilah-milah mana yang hoax, mana yang fakta, mana yang cuma sarkastik aja. Jadi masih butuh banget anak-anak tuh kita dampingi gitu, atau kalau bisa ya nggak usah main dulu deh. Jujur aja sampai hari ini aku belum pernah yang namanya posting apapun di TikTok, karena emang tujuan awal aku download TikTok sih cuma sekedar buat cari-cari referensi atau informasi aja sih. Waktu pertama kali aku download TikTok, ini hal pertama yang banget aku pikirin itu, oh ternyata TikTok itu bukan cuma platform yang digunain untuk joget-joget doang gitu, karena banyak banget ternyata hal positif yang bisa dicari lewat TikTok ini. Karena kan waktu awal-awal kita download itu kita ternyata bisa memfilter apa aja nih yang mau kita lihat. Kayak misalnya aku filter untuk resep makanan, terus untuk traveling, yang gitu-gitu sih. Hal positif yang diambil dari TikTok, menurut aku TikTok ini adalah salah satu platform yang dia punya banyak banget fitur, dan fitur-fiturnya itu lengkap, dan itu gampang banget digunakan, baik kita dari sisi as a content creator maupun hanya sebagai yang kayak aku gini, kayak cuma pengguna TikTok sebagai followers aja gitu. Dari sisi content creator itu kita ya udah kalau mau bikin konten segampang itu, tinggal tag video dan ya udah editnya juga dalam satu aplikasi TikTok ini aja, nggak perlu ke yang lain. Sedangkan kalau sebagai followers ya udah, kalau kita mau cari apapun itu kita tinggal ketik hashtagnya apa, keywordnya apa, ya udah semua udah bisa gampang banget muncul. Jadi segampang itu sih TikTok. Kalau ngeliat orang di jalan terus lagi main TikTok, nggak tahu ya, kalau risih sih cuma emang ada pikiran mereka emang nggak mau di tempat yang nyaman aja ya, terus emang nggak ada tempat, atau mungkin emang kontennya harus banget di ruang publik ya. Itu aja sih yang ada di pikiran aku. Kalau ditanya sekarang ya udah jelas aku belum perbolehkan anak aku untuk main TikTok, karena anak aku masih 2 tahun, masih kecil banget. Mungkin nanti aku bakal memperbolehkan anak aku main TikTok, ya main media sosial ketika aku tahu bahwa anak aku sudah bisa berpikir secara bijak, mana hal yang boleh, mana hal yang enggak, mana hal yang baik, mana hal yang buruk gitu sih. Kalau untuk sekarang-sekarang ini paling aku ajak dia main TikTok, maksudnya aku ajak dia nonton konten-konten di TikTok yang berupa ya itu tadi aku udah bilang, kayak dokumenter kehidupan hewan-hewan di bawah laut, kehidupan di hutan, terus yang kayak gitu-gitu kan sebenarnya bagus juga ya untuk stimulus anak gitu.